Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Farhan dengan nomor NIK 122011049. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai media transmisi. Apa sih media transmisi itu? Media transmisi ini adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data karena jarak yang jauh. Maka data tersebut dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Media transmisi ini digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Beberapa alat elektronika seperti telepon, komputer, televisi, dan radio membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Seperti pada pesawat telepon, contohnya media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Setiap peralatan elektronika memiliki media transmisi yang berbeda-beda dalam pengiriman datanya. Lalu selanjutnya karakteristik media transmisi. Karakteristik media transmisi ini bergantung pada jenis alat elektronikanya, lalu data yang digunakan oleh alat elektronika tersebut, tingkat efektivitas dalam pengiriman data, ukuran data yang dikirimkan. Selanjutnya di sini ada jenis media transmisi ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada guided transmission media atau disebut dengan media transmisi terpandu, merupakan jaringan yang menggunakan sistem kabel. Ya, contohnya seperti twist pair cable. Ini atau disebut juga dengan kabel pasangan berpilin terdiri dari dua buah konduktor yang digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan interferensi elektronetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dan kabel unshielded twist pair atau disingkat dengan UTP. Dan crosstalk yang terjadi di antara kabel yang berdekatan. Ada dua macam twist pair cable, yaitu yang pertama ada kabel STP atau disebut juga dengan shield twist pair, dan yang kedua itu ada kabel UTP atau disebut dengan unshielded twist pair. Lalu juga di sini ada coaxial cable atau kabel koaksial adalah suatu jenis kabel yang menggunakan dua buah konduktor. Kabel ini banyak digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi mulai dari 300 kHz ke atas. Karena kemampuan dalam menyalurkan frekuensi tinggi tersebut, maka sistem transmisi dengan menggunakan kabel koaksial memiliki kapasitas kanal yang cukup besar. Keunggulan kabel koaksial ini adalah dapat digunakan untuk menyalurkan informasi sampai dengan 900 kanal telepon, dapat ditanam di dalam tanah sehingga biaya perawatan lebih rendah karena menggunakan penutup isolasi, maka kecil kemungkinannya terjadi interferensi dengan sistem lain. Lalu kelemahannya adalah mempunyai redaman yang relatif besar sehingga untuk hubungan jarak jauh harus dipasang repeater. Jika kabel dipasang di atas tanah, rawan terhadap gangguan fisik yang dapat berakibat putusnya hubungan. Selanjutnya ada fiber optik kabel kaca atau disebut juga dengan serat optik. Serat optik ini adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Berdasarkan mode transmisi yang digunakan secara optik terdiri atas multimode step index, multimode grade index, dan single mode step index. Keuntungan serat optik ini adalah lebih murah, bentuknya lebih ramping, kapasitasnya transmisi yang lebih besar, sedikit sinyal yang hilang, data diubah menjadi sinyal cahaya sehingga lebih cepat. Lalu kelemahan serat optik ini antara lain biaya yang mahal untuk peralatannya, memerlukan konversi data listrik ke cahaya dan sebaliknya yang rumit, memerlukan peralatan khusus, dan prosedur pemakaian dan pemasangannya itu untuk perbaikan yang kompleks membutuhkan tenaga yang ahli di bidang ini. Lalu selanjutnya ini ada unguided
transmission media. Ya, on-grid transmission media atau juga disebut dengan media transmisi tidak terpandu merupakan jaringan yang menggunakan sistem gelombang. Gelombang yang pertama itu adalah gelombang mikro. Gelombang mikro ini merupakan bentuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi tinggi atau dalam suatu gigahertz, yaitu meliputi kawasan UHF, SHF, dan IHF. Gelombang mikro banyak digunakan pada sistem jaringan MAN, warnet, dan penyedia layanan internet ISP. Ya, keuntungan menggunakan gelombang mikro ini adalah akuisisi antar menara tidak begitu dibutuhkan, dapat membawa jumlah data yang besar, biaya murah karena setiap tower antena tidak memerlukan lahan yang luas, frekuensi tinggi atau gelombang pendek karena hanya membutuhkan antena yang kecil. Lalu kelemahannya adalah rentan terhadap cuaca seperti hujan dan mudah terpengaruh pesawat terbang yang melintas di atasnya. Lalu satelit ini adalah media transmisi yang fungsi utamanya menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi lain. Satelit yang mengorbit pada ketinggian 36.000 km di atas bumi memiliki angular orbital velocity yang sama dengan orbital velocity bumi. Hal ini menyebabkan posisi satelit akan relatif stasioner terhadap bumi atau geostationary. Keuntungan satelit ini adalah lebih murah dibandingkan dengan menggelar kabel antara benua, dapat menjangkau permukaan bumi yang luas. Lalu kekurangannya adalah keterbatasan teknologi untuk menggunakan antena satelit dengan ukuran yang besar, biaya investasi dan asuransi satelit yang masih mahal, atmospheric losses yang besar untuk frekuensi di atas 30 GHz membatasi penggunaan frekuensi carrier. Lalu selanjutnya inframerah. Inframerah biasanya digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 Mbps. Dalam menggunakan untuk pengendalian jarak jauh, misalnya remote control pada televisi serta alat elektronik lainnya. Keuntungan inframerah adalah kebal terhadap interferensi radio dan elektromagnetik. Inframerah mudah dibuat dan murah. Lalu instalasinya juga mudah dipindahkan kemana-mana, keamanan lebih tinggi daripada gelombang radio. Kelemahan inframerah adalah jarak terbatas. Jika dapat menembus dinding, harus ada lintasan lurus dari pengirim dan penerima. Tidak dapat digunakan di luar ruangan karena akan terganggu oleh cahaya matahari. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.